Badan Pusat Statistik merilis data terbaru angka pengangguran di Indonesia Februari 2025 naik 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Meningkat 1,11% dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,2 juta orang, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76%. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dan dibandingkan dengan Februari 2024 per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang yang naik kira-kira 1,11%. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyadari kondisi kenaikan angka pengangguran tersebut. Ia mencatat tingkat pengangguran tertinggi berasal dari usia 19 tahun sampai 24 tahun yang kebanyakan merupakan lulusan SMK dibandingkan lulusan lainnya. Menurutnya, kondisi ini dilatar belakangi oleh mismatch dari siswa dengan jurusan yang diambil. Menteri Yasirli akan membandingkan angka pengangguran dengan kesempatan kerja yang tersedia. Data Ketenagakerjaan dalam survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS akan menjadi dasar pemerintah untuk pengambilan kebijakan ke depan. Pelatihan kita itu harus menjawab realitas saat ini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tertinggi pada usia 19-24 tahun. Realitas kedua, lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan lulusan yang lain, proporsi. Dan yang ketiga, mismatch itu juga ternyata dilihat jurusan yang ada saat ini itu juga kalau kita lihat kenapa mismatch-nya cukup besar, berarti ada sesuatu yang belum pas dengan kurikulumnya. Laporan BPS kian membuktikan tabel laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dibuat IMF, di mana tertulis angka pengangguran Indonesia tahun 2025 meningkat dari 4,9% menjadi 5% dan akan naik lagi menjadi 5,1% di tahun 2026. Indonesia Strategic and Economics Action Institution menilai jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sejalan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, Indonesia menjadi 4,87% di awal tahun 2025. Akibat ancaman ekonomi global, ditambah efisiensi anggaran belanja pemerintah. Selain itu, tingkat pengangguran Indonesia yang tertera setara dengan China dan India menurutnya dikarenakan IMF menggolongkan Indonesia sebagai middle income countries. Sedangkan BPS menggunakan tingkat minimum pendapatan Indonesia sebagai lower income countries. Jadi jalan satu-satunya adalah bagaimanapun caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai level optimum. Saya nggak bilang harus 10%, tapi kalau Prabowo menjanjikan 8% dan dia bisa memenuhi itu akan menjadi penyelesaian masalah utama kita di pengangguran. Nah, kalau masalah pengangguran selesai, maka mau tidak mau masalah kemiskinan akan selesai. Orang miskin itu karena tidak berpendapatan, dia tidak berpendapatan karena dia tidak bekerja. Kalau dia diberi pekerjaan, maka dia akan selesai itu masalah kemiskinan. Jadi kalau dia diberi makan siang gratis, belum selesai urusan. Tapi kalau dia diberi pekerjaan, selesai urusan gitu. Jadi penyebab keduanya itu kualitas pertumbuhan yang rendah. Nah, kualitas pertumbuhan yang rendahnya disebabkan oleh sektor yang tumbuh itu ternyata bukan sektor yang menyerap banyak lapangan pekerjaan. Jadi kita harapkan Pak Prabowo tidak hanya membentuk Satgas PHK, tapi dia harus membentuk Satgas, bahkan satuan khusus untuk namanya Satgas Reindustrialisasi. Kini, publik menanti tindak lanjut pemerintah untuk menyelamatkan jumlah pengangguran ini tidak sampai jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Apakah dengan melonggarkan belanja negara yang selama ini diserap oleh program makan bergizi gratis atau gebrakan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%? Desi Aritonang, Nabil Haris.